Herman, Iya, siap Kak. bisa Jiko live di Facebookmu Tom? Saya mau coba dulu ini Kak. Mana lah, tak record. Bulan para Zoom, live sama ini. Pasti lagi ikutan bulan para Zoom. Dia bilang saya buka kelas. Oh, nak bilang. Oh ini nih, kelas ini nih. Dia kan ada gitu. Kalau sudah mulai, tinggal nih. Nanti kita main. Herman, Iya, kasih jadi ko anu nah. Saya kasih jadi co-host. iya, siap-siap Kak. Aduh loh. Main co-host. Coba mau live di Facebookmu. Coba kok. Iya, saya coba login dulu Kak. Kasih. Bisa belum? Rapi memang kapi. Orang itu baju kaos sih. Unmute ki dulu Kak. Saya kedengar lagi suara tak. Unmute ki dulu suara tak. Oke. Tahu Jerman? Kasih live di Facebook. Nggak mau login Kak. Ada itu yang aduh. Pakai laptop Pak kalau begitu itu. Pak Ketoka Pro yang seharusnya langsung yang live kan saja. Masalahnya saya diperintis kan dah. Setengah mati lagi kita buka tas ini saya sudah mau berangkat ke Sidrap ini. Pak juga larinya Pak. Mau ke Sidrap tur DDI sama Prof Mail. Tapi ke Pro di Aduh. Apa tunjuk kita ini kan dah. Jurus mulai keluar. Nice. Apalagi kita. Aduh. Masa kita buka duluan ini. Laptop lagi. Ais. Tak bisa kasih Firman. Nggak bisa ini Kak. Yang kau host sekarang itu. Kayak begitu juga. Nggak tahu itu bagaimana kasih live di Facebook. Kayak kemarin gini, nggak ada anunya. Ada titik-titik 3 itu. Iya. Kemudian kau klik itu Facebook, live Facebook. Saya pilih yang Facebook kan 3. Ada live Facebook, ada live YouTube. Yang di yang titik-titik 3 itu. Coba kau perhatikan di bawah ada titik-titik 3 itu. Kan ada rekam. Iya. Ini saya coba live Facebook ini. Coba kau live Facebook dulu. Bagus lagi kayaknya kalau tidak live. Belum live ini jadi sabar. Nggak ada kalau di laptop, di HP ini tidak bisa live Facebook kita atur live Facebook. Jangan sampai Pak Ketua pakai HP tahu Pakai HP Kak. Oh, pakai HP Kak saya ini Kak. Saya juga pakai HP kayak ini. Pakai laptop ini laptop kayak dia pakai. Masih begini laptop gue.
Enggak apa-apa, santai saja. Kalau yang peminat itu pasti menunggu. Ini. Pala kak Seno. Tadi malam itu setengah jam baru hampir 1 jam baru bisa live di Facebook. Enggak apa-apa, Nanti biar jalan kasih penasaran yang mau tuh. nanti kan kita bagikan di link Facebook atau jadi pembicara lagi ini. Jangan lagi saya. Ini sungguh saya sudah di calling langsung kemarin itu saya bilang saya. Ini makanya saya mau perjelas nanti di sini. Mana tuh Herman? Herman. Bisanya itu error. Kayak kemarin, Ji. Wah, tunggu dulu. Sabar. Ini laptopku loading. Iya, santai saja. Kalau terus mau deh Herman, moderator. Saya ini berapa hari ke luar kota ini? Berapa hari di luar? Kemana saja agenda Kak? Siapa? Kemana-mana saja. Turta. Maros, Pangkep, baru Pindrang, Sidra. Pindrang itu harus kasih besar juga. Tur Karena DDI. itu aja Taparang itu dari bawah bisa naik ke stay di Makassar. Kolaborasi. Karena itu kan mirip Mintomba ini ada Mintomba ini anak di Ansor ya. Mirip Pak, anggota Bansor kalau begini kayak. Nanti dicarikan goswiternya kalau begitu. Ada, saya sudah foto Banser. Oh, ya siap. Ada tuh di pasca. Sini tuh jaket Bansermu. Jangan kita. Udah semar pas nih kulihat dia pimpinan ketua. Ini sini. Ada pengurus PMI tadi malam datang dari Jakarta. PKB semua toh. Dia bilang sama saya, kan banyak di situ tuh bilang Kanda. Langsung apa gue bilang, siap sahabat. Langsung ketawa semua. Siap sahabat. Teman-teman dari Jogja tuh, tapi dia pengurus PKB sekarang ikut di Pak Menteri Desa. Oh iya. Anak PKB semua tuh, anak PKB Desa, iya. Kencang itu taninya. Nah PKB-nya itu hampir dari orang Ramuji semua juga. Jadi tadi malam saya datangi sampai jam 12 malam. Apalagi kalau ada anak Pindra dari asrama Pindra gitu, hampir semua itu. Cuma saya Ji memang itu yang lain-lain warnanya. Karena lain memang dapat juga tuh. Jadi bagaimana kata ini disertasinya? Tinggal saya deadline kan bilang kita itu sebenarnya langsung lolos itu disertasi. Kalau tinggal 3 model foto saja. Pertama foto ketika Pak JK lagi arahan di PMI, kemudian arahan ketika jadi Dewan Masjid se-Indonesia, sama bercerita sedikit ketika dia menjadi wakil presiden. Nah itu kan mewakili sebenarnya disertasinya. Nanti kan orang lihat cuma fotonya itu sudah jelas bahwa biar hancur bahasa di disertasinya. Kan dilihat fotonya langsung sama tuh. Nanti kita ke Jakarta pergi wawancara. Iya, saya bilang kalau dikasih dibawa aja pergi, saya selesaikan biar kita cuma duduk, yang penting kasih saya ketemu. Kalau tidak ketemu baru terbuka ini laptop. Baru loading. Jadi kapan caranya Mbak Usi sama
pulang Pak deh. Mestinya besok atau lusa mungkin. Oh iya. Karena kan mestinya kita besok. Cuma Pak Arsam berhalangan ini malam. Ada kesibukannya urus Api Rahman. Ini DDI ini dia. Ini akademisi. Bukan cuma ini senior dari saya lihat memang gini larinya kan di situ dia semuanya itu lebih kencang ke politiknya atau pun akademisi politikus susah dihindari itu senior susah. Memang di situ memang backgroundnya itu di situ saya lihat ilmunya. Kalau di DDI itu kalau dia bilang orang murni mau jadi dosen tidak ada kayaknya. Politisi, senior. Politisi. Orang gagahnya semua pada sama-sama kebaik. Kawan sarjangku di situ direkam ini sembarang. Akan. Sabar. Jangan posting yang rekaman yang kayak begini tak. Wah, dicerita senior ini. Iya, kan dipoto aja nanti. Gini, nanti kebutuhan dokumentasi. Kampus gitu kalau udah tahu senior bilang dicerita ya. Cerita baik gitu. Baik apa? Saya juga mencari-cari jas ini tapi ada di secret. Itu pasuk kamu di situ pakai betul-betul juga ketua. Itu tadi Ansar tadi sudah muncul itu mau dulu menerima mandat apa ketua kita suruh langsung terjun gitu. Kapaya kabaracung ngasing. Cuma belum live di Facebook. Jadi masih bisa jadi orang sembarang dicerita dulu. Sudah mina kasih serahkan sama saya. Enggak. Siapa lagi di yang pare-pare kayak mau kita kasih jadi pembicara. Nanti mahasiswa aku tuh. Oh, kan siap Ji. Oh, siap. Nanti besok nanti ada 3 kayaknya itu saya kirim sesuai dengan permintaan tak? Tidak, moderator. Mau cerita main ya. Kira di acaramu nanti kasih tampil-tampil tongi supaya tambah terbakar jenggotnya itu pimpinan semua di bawah. Kirim ya abstraknya Kak. Itu oh ya, oke. Supaya saya pakai HP Kak. Nah ini laptopku masih di update Ki. Makanya baru masuk. Kalau HP ku dari tadi Ki. Belum Kak. Ini karena ini laptopku baru akhirnya turun naiknya lagi Pak. Siapa? Saya bilang saya tidak kasih polisi seperti yang kedua. Kenapa saya Kak, saya bilang tadi kemarin tahu ini bertiga, ku ambil jatahku bertiga sama Kanto sama kapal memang itu bilang ini satu orang 1 juta semua nih. Iya, lupa. Sambal. Tidak main-main jika toh. Tidak. Time bos. saya ambil songkok juga, mandi songkok. Halo. Halo.
Yuk. Yuk. Tes wawancara kan, Sar? Masih ada tes wawancara? Masalahnya kan, Oh, besok. bilang, berapa? 6 orang yang berangkat, Kak. Ya, besok beda dengan Sar. Gue bilang, main-main itu, kau sudah hubungi Kak Mail. Ansar, saya itu ya. Yang asal nih. Jangan kamu kau menghadap saja sama dia, ada orangnya. Baru berdua lagi sama Alwi. Masih ada di bawah. Ada Medak kah? Tidak tahu, Kak. Oh. Kita itu. Di mana? Oh, oke. Oke lah. Oper ke dulu hostnya ke Prof. Ahirman. Hosti. Jadi hosti. Anu sekarang. Ada perintah? Ya, di depan ini. Kasih jadi hosti dulu, Prof. Oh. Host. Bukan co-host, host. Make host. Make host. Bukan co-host. Oke. Oke. Iya. Rota. Tutup pintu. Oke, Kak. Ya, mulai Mi. Nanti saya kirim. Ini, Ya, saya jual. Saya lockout, Mina. iya, siap. Oke. Saya kirimkan sebentar anunya, link Facebook. Nanti bagikan Kak. Siap, Kak. Oke. Selamat. Siap. Baik, Pak Afi, kita mulai. Siap, Pak Herman. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Inzara wala dini kullihi wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, berkat rahmat, berkat anugerah dan limpahan kasih sayang, sehingga kita masih sempat mengadakan satu kegiatan yang luar biasa. Mengingat tinggal kurang lebih 7 hari lagi menjelang kegiatan besar kita di tanggal 23 sampai tanggal 25 Oktober 2020, yakni International Conference on Social and Humanities Approach to Islamic Studies. Ini akan berbicara tentang bagaimana aktivitas sosial kita dengan juga membahas soal-soal nilai-nilai kemanusiaan. Nah, menjelang kegiatan nanti kita akan bincang-bincang ringan, diskusi-diskusi ringan. Nah, selanjutnya salam serta salawat pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Muhammad. Saudara-saudara dan juga Pak Afi yang sekarang juga sudah terhubung dengan kita, berkaitan dengan kegiatan kita Road to Excise,
yang kemudian dikelola oleh STAI DDI Kota Makassar dengan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nah, diskusi ringan kita malam ini langsung live di Facebook. Jadi saya konfirmasi terlebih dahulu untuk saudara-saudara yang mungkin menyaksikan perbincangan kita, diskusi kita malam ini di Facebook. Mungkin sebentar, selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi ringan terkait dengan perbincangan tentang sosial dan humaniora. Mungkin ada yang mau ditanyakan setelah pembicara menyampaikan materinya atau pembahasannya, nanti bisa komentar di kolom berkomentar di kolom komentar yang ada di Facebook. Nanti saya sampaikan pertanyaannya kepada Pak Afi. Nah, baik, tanpa berlama-lama saya akan persilahkan kepada Pak Afidatul Asmar, Ensos, yang insya Allah akan berbagi ilmu pengetahuan kepada kita semua di malam hari ini. Waktu dan tempat saya silakan Pak Afi. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Moderator, yakni Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa surriyatihi wa ahli baitihi wa aswajihi wa man tabi'ihsan ihsana yaumil qiyamah. Pertama, ucapan puji syukur kepada Tuhan semesta alam. Tuhan yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, termasuk dalam tatap muka melalui Zoom ini yang kemudian di-live ke Facebook terkait tentang agenda kegiatan Road to ICS HIS 2020 yang dilaksanakan oleh STAI DDI Kota Makassar bekerjasama dengan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Selanjutnya salawat serta salam tetap kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku Nabi yang sangat konkret dan lengkap memberikan contoh kepada kita. Kenapa saya katakan kalau kita melihat itu kan kisah-kisah baik sirah nabawinya, kalau lihat ayat-ayat baik dari Al-Quran dan hadisnya, itu dia tidak hanya mencontohkan bagaimana figur menjadi seorang pemimpin negara, pemimpin keluarga, bahkan strategi perang pun diajarkan, pun menjadi rakyat dengan pedagang atau pengembala itu pun beliau contohkan. Makanya sudah sepatutnya kita kemudian berbangga sebagai pengikutnya, tetapi berbangga saya tidak tepat, kecuali dengan harus melaksanakan manifestasi keinginan beliau. Saya kira Road to ICS 2020 adalah bagian daripada hal itu yang termaktub dalam on sosial dan humanitisnya. Baik, yang ingin saya sampaikan dalam acara malam hari ini, pertama adalah sebuah penghormatan yang setinggi-tingginya yang diberikan kepada saya, sekaligus pertanggungjawaban akademik, pertanggungjawaban moralitas dan sosial sebenarnya kepada para dewan, kalau saya katakan dewan senior di dalam arti yang membuat kegiatan ini, yang kemudian memberikan ruang dan kesempatan kepada kami untuk memberikan pandangan. Jadi sudah sepantasnya saya kembali tanpa harus menyebut satu namanya, satu persatu daripada itu. Tidak banyak yang ingin saya bahasakan, karena saya yakin malam-malam sebelumnya ataupun malam-malam selanjutnya malahan akan lebih semarak ingin disampaikan terkait Road to ICS 2020 yang akan diselenggarakan nantinya oleh STAI DDI Kota Makassar bekerjasama dengan IAIN Gorontalo. Tetapi ada 4 poin yang ingin saya katakan. Yang pertama adalah terkait tentang baru-baru ini kalau kita bicara daripada STAI DDI itu Sekolah Tinggi Agama Islam, jelas. IAIN itu pun Institut Agama Islam Negeri, itu garis koordinasinya tidak bisa lepas dari Kementerian Agama. Nah, kalau kita bicara tentang Kementerian Agama baru-baru ini sangat fenomenal, ataupun kita dengar waktu Kementerian Agama baru itu di gedung DPR menjelaskan terkait tentang tahun apa, dia menyatakan bahwa statementnya bahwa sementara menggodok terkait tentang skripsi yang diganti nantinya dengan jurnal, itu ya.
Itu yang pertama. Nah, saya kira kegiatan Rotu ICS HIS nantinya ini adalah bagian daripada menimang manifestasi ataupun gairah yang dikatakan oleh Kementerian Agama itu. Bayangkan ketika semua para peneliti berbondong-bondong, kemudian saya dengar bocoran bukan hanya peneliti dalam konteks dosen yang akan diundang di kegiatan ini, tetapi mahasiswa-mahasiswa juga akan diikutkan dalam kegiatan ini. Nah, saya kira itu akan menjadi start point sekaligus bahwa betul-betul nantinya, khususnya di kondisi pandemi ini, itu layak. Kalaupun memang layak nantinya, tetapi saya kira sekali lagi ini saya katakan bahwa bagian daripada menimang semangat yang ingin disampaikan oleh Kementerian Agama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait tentang pengabdian masyarakat. Saya kira siapapun hari ini kalau berbicara tentang pengabdian masyarakat itu sangat dibutuhkan. Dosen-dosen, peneliti-peneliti, ataupun lembaga-lembaga yang erat kaitannya tentang ingin terlihat ekstensinya itu terkait tentang pengabdian masyarakat. Sekaligus sebenarnya kalau kita bicara tentang dunia pandemi hari ini, pengabdian masyarakat yang saya bahasakan bukan hanya sekedar ketika dia harus mengabdikan kemudian mendapat anggaran, tetapi sekaligus pertanggungjawaban bagi pengabdi atau peneliti. Karena penelitian-penelitiannya itu bisa dibaca oleh orang akhir ini. Semua orang bisa kemudian dengan masa pandemi ini itu sangat mudah mengakses penelitian-penelitian, jurnal-jurnal yang kemudian dulunya sangat rumit, tetapi dengan adanya masa pandemi ini itu saya kira dengan ada kegiatannya ini di ICS ini, itu kan pasti akan mengirimkan jelas bagian daripada pengabdian masyarakatnya itu akan ada yang masuk. Akan menjadi batu loncatan sekaligus pertanggungjawaban yang saya katakan tadi, apakah betul-betul pengabdian itu jalan. Di sisi lain nantinya yang akan dipresentasikan kalaupun lolos di kegiatan ICS HIS ini. Itu. Dan yang ketiga adalah saya ingin mengutip salah satu kutipan Arab yang sangat fenomenal, yaitu al-muhafaz al-qadim as-salih wal asbi ajil al-aslah, yakni memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Yang saya maksudkan di sini adalah tradisi yang lama saya kira berbicara tentang musyawarah yang kemudian diperas nantinya menjadi sebuah kata kerjasama, kolaborasi. Nah, di kegiatan ICS HIS International Conference on Social on Humanity Approach to Islamic Studies, saya kira ini salah satu bentuk bahwa menerima bukan hanya misalnya nanti meskipun kita jelas bahwa tidak lepas dari Kementerian Agama, tetapi memperlihatkan bahwa eksistensi kampus-kampus yang berbau agama Islam itu pun memiliki gairah ataupun memiliki ciri khas yang ditekankan di Islamic Studies-nya, tetapi tidak kemudian menutup diri untuk bekerja sama dengan peneliti-peneliti yang ingin bekerja sama nantinya di kegiatan ini. Apakah dia berada di naungan Kementerian Agama ataupun kampus-kampus di luar atau non kampus, tetapi lembaga yang sangat sangat aktif di dalam penelitian-penelitiannya. Saya kira ini pun bagian daripada bargaining yang kuat nantinya di kegiatan ICS HIS itu. Dan yang keempat yang ingin saya katakan adalah ini saya sempat dititipkan beberapa senior termasuk saya kira yang mengadakan kegiatan ini itu menitip bahwa salah satu ciri khas di lembaga-lembaga atau kampus-kampus yang berbau agama Islam itu dia tidak hanya menekankan wilayah akal semata, tetapi ada hal yang ingin diperlihatkan dan dipertontonkan, yaitu moralitas dan spiritual. Dan saya kira ICS HIS ini berusaha ingin membungkus itu ke dalam kegiatan ini. Jadi meskipun nantinya ada kampus-kampus luar yang ingin bergabung, saya kira nantinya dia akan melihat tema-tema yang disodorkan di kegiatan ICS HIS 2020 ini. Nah, inilah yang saya katakan bahwa sadar atau tidak, secara tidak langsung kita berusaha untuk
menggairahkan atau menggelorakan semangat daripada kampus-kampus yang berada di Kementerian Agama, khususnya misalnya IAIN, STAI, dan di wilayah tengah sampai wilayah timur yang secara realitas kalau masa-masa dulu sangat sulit untuk kita lihat kalau ada kegiatan-kegiatan karena mungkin menghadirkan orang-orang yang kapabilitasnya hebat itu pun susah. Selain akomodasinya susah mungkin ataupun waktu orang-orang yang ingin dihadirkan susah, tetapi saya kira dengan kegiatan ICSHS 2020 nanti ini itu akan memudahkan dengan konsep live streaming atau Zoom nantinya. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan 4 poin dulu terkait apa yang ingin saya sampaikan tentang ICSHS 2020 yang diadakan oleh STAI, DDI, Kota Makassar, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Mungkin itu Pak Moderator, saya kembalikan ke Pak Herman, silakan. Ya, baik. Menarik sekali apa yang kemudian disampaikan oleh pembicara kita malam hari ini, saudara-saudara yang sedang menonton kita di live Facebook. Sebelum saya lanjut diskusi kita, saya ingin menghimbau dan ingin menginformasikan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang lagi menonton kita di Facebook, yang ingin berkontribusi atau ingin kemudian berpartisipasi dalam kegiatan kita nanti, itu nanti bisa menghubungi kami juga. Terus mungkin ada yang mau ditanyakan juga terkait dengan pembahasan kita untuk malam hari ini. Karena untuk bincang-bincang kita malam hari ini untuk menjelang kegiatan kita nanti, ini sudah di sesi keempat. Berdiskusi dengan Pak Afi, malam ini kita apa yang kemudian disampaikan sangat menarik. 4 poin tadi berkenaan dengan bagaimana menyoroti kegiatan kita. Artinya ada beberapa hal yang kemudian bisa saya garis bawahi soal pengabdian kepada masyarakat dan juga soal moralitas itu. Soal moralitas dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya lanjut ingin berdiskusi dengan Pak Afi malam hari ini terkait dengan kegiatan-kegiatan dunia intelektual, kegiatan-kegiatan kampus. Nah, menurut Pak Afi ini, soal-soal kegiatan kampus atau kegiatan-kegiatan semacam ini, diskusi-diskusi ilmiah, ini seberapa penting Pak Afi melihat ini untuk perkembangan dunia intelektual kita di masa depan, atau bagaimana kontribusi untuk kontribusi kegiatan semacam ini untuk kaum intelektual, untuk anak muda kita ke depan. Silakan Pak Afi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya kira saya kembali memperjelas bahwa ya sangat penting, apalagi kalau yang ingin mendharmakan dirinya di garis intelektual ataupun akademisi, ya pengabdian masyarakat itu salah satu syarat untuk misalnya naik pangkat, meskipun sebenarnya itu tidak boleh dulu dijadikan framing yang paling utama yang ingin dicapai. Tetapi saya kira kalau kita yang sudah sering terbentur, kemudian terbentuk, itu kan bagaimana dulu berproses. Ini yang saya katakan. Nah, kalau kaum intelektual, khususnya teman-teman di mahasiswa pun, saya rasa sudah saatnya merestorasi gerakan yang kemudian, minta maaf kalau saya katakan terlalu banyak di jalan, tetapi melupakan cita-cita luhur yang sebenarnya ingin digelorakan oleh senior-senior pada masa lampau. Saya kira bentuk-bentuk misalnya mengadakan kegiatan nantinya yang berkaitan tentang penulisan karya, saya kira lebih elegan sekarang ketika kita ingin mengkritisi misalnya. Contoh ya, kalau di pengabdian masyarakat, hampir kalau kita teliti jurnal-jurnal ataupun pengabdian itu secara tidak langsung, sifat dan pengabdian itu apakah benar dia masuk di dalam pengabdian? Kemudian apakah dia hanya menginginkan anggaran di pengabdian itu, kemudian dia melakukan pengabdian, misalnya, kan begitu. Kalau di Kementerian Agama itu ada penelitian litbang namanya itu. Saya belum pernah dapat juga karena kita ini kalau junior itu pakai nomor, istilah senior dulu itu pakai
nomor stambuk gitu kan. Nanti senior yang di atas sudah selesai baru dapat yang adik-adik. Nah itu yang saya maksud. Itu kalau kemudian ada kegiatan seperti ini, ada kegiatan representasinya mereka. Biar betul-betul apakah beliau benar-benar tumaninah ketika pengabdian, itu sejalan ketika dia harus mempresentasikannya di depan umum, atau di kegiatan-kegiatan yang sifatnya syarat dengan kegiatan misalnya di ICSIS ini. Sekaligus memberikan ruang dan waktu kepada orang-orang yang tidak hanya dilihat berdasarkan NIM tadi atau nomor antrian tadi, tetapi ketika memang sudah siap untuk kemudian bertanggung jawab apa yang diteliti, apa yang misalnya yang dia ingin bahasakan di skripsinya kah, penelitiannya kah, jurnal-jurnalnya kah. Saya kira ada jalan lain yang mungkin kalau kita, misalnya kalau di jurnal-jurnal itu kan tunggu antrian lama baru di pos. Tetapi kegiatan seperti ini saya rasa salah satu jalan kemudian untuk memudahkan sekaligus mengukur bagaimana kemudian kecintaan kita misalnya sendiri kepada baik lembaga yang kita misalnya tempat berproses sekaligus lembaga yang menjadi hobi kita misalnya di bagian penelitian ini. Itu mungkin Pak Herman. Oke, baik. Oke, satu poin penting Pak Afi. Soal pengabdian kepada masyarakat. Ini kan kita mau bicara sedikit flashback historis soal bagaimana waktu kita menjadi seorang mahasiswa dulu. Yang kemudian tadi sempat disampaikan bahwa pengabdian masyarakat ini kadang dikesampingkan. Orang apa istilahnya? Karena selalu membenturkan soal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang khususnya itu adalah program dari program lembaga yang kemudian kita di situ berproses, selalu dibenturkan bahwa anggarannya tidak ada sehingga pengabdian masyarakat selalu semacam dikurung, dibatasi oleh semacam anggaran. Jadi anggaran ini semacam pembentuk dan juga pagar buat mahasiswa bahwa pengabdian kepada masyarakatnya cukup hanya pada saat itu saja. Apa? Cukup hanya karena anggarannya sekian, ya pengabdian masyarakatnya juga ya itu saja yang sesuai dengan pengabdian masyarakat. Nah, bagaimana melihat, dan saya kira ini Pak Afi, sampai hari ini, dari dulu sampai sekarang, waktu kita masih mahasiswa, saya juga mahasiswa, sampai sekarang mahasiswa hari ini mohon maaf juga ini kita diskusi soal-soal seperti ini, itu turun-temurun, masih seperti itu. Pengabdian masyarakat selalu dibatasi karena anggarannya sekian, ya pengabdian masyarakatnya, nggak usah banyak neko-neko, itu saja, sesuai dengan anggaran yang disediakan. Ini bagaimana melihat kondisi mahasiswa kekinian soal-soal pengabdian masyarakat itu Pak Afi? Siap. Terima kasih Pak Moderator. Nah, makanya yang saya maksudkan tadi itu framing kita tadi itu harus jangan ditarget ke bicara anggaran tadi. Itu dulu. Kalau bicara tentang proses, saya kira jalan itu akan didapat. Saya sedikit flashback kalau beberapa dosen-dosen dulu kan kadang melarang kegiatan-kegiatan teman-teman di kemahasiswaan, tetapi karena yakin bahwa akan ada jalan tetap dilaksanakan itu kegiatan dan jadi. Cuma memang kalau bicara pengabdian masyarakat ini sangat kental erat kaitannya dengan saya maksud tadi itu berbicara kalau misalnya dosen itu penaikan pangkat pun kepada mahasiswa itu kan sekarang itu semuanya bisa dirubah di masa pandemi ini. Termasuk kan di penyampaian Kementerian Agama kemarin itu bukan hanya pada wilayah jenis skripsi yang dirubah, tetapi KPM atau praktek lapangannya pun dirubah bisa di rumah sendiri. Gitu. Jadi saya kira momentum ini yang ingin saya garis bawahi. Kita kembali ke bagian ini dulu bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini yang harus diperbanyak, itu intinya. Yang secara tidak langsung, kalau tadi mau berpikir bahwa anggaran harus banyak, sekarang kan kamu yakin bahwa misalnya penelitian kamu betul-betul layak untuk kamu presentasikan, ya sekarang maju kok. Misalnya di ICSIS ini, kirim abstrakmu, kirim full papermu, nanti dinilai oleh semua tim penilai, kamu layak, ya pasti kamu akan mempresentasikan. Saya rasa kan di situ tidak butuh biaya yang dari dulu
pikiran atau framing pikiran kita bahwa harus turun, harus habiskan anggaran berapa dulu, harus sering ketemu pembimbing dan penguji. Saya rasa konkret begitu. Ini kalau menunya ini menu 415 sempurna kalau saya bilang di kegiatan-kegiatan misalnya ICS HIS ini. Dan kami berharap khususnya untuk menjadi batu loncatan di semua kampus. Kalau bisa sering-sering mengadakan seperti ini dan terus panaskan mesin mahasiswa itu. Jangan mahasiswa itu selalu berpikir bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini hanya miliknya si dosen misalnya, hanya miliknya ya orang-orang yang birokrat begitu ya. Nah, itu yang saya maksudkan perlu juga dirubah di tataran teman-teman. Makanya saya bilang kegiatan ini yang saya baca formatnya dikirimkan oleh panitia, saya coba pelajari, saya bilang wah ini salah satu kesyukuran dan salah satu bentuk saya kira perhatian yang luar biasa kepada insan akademik khususnya mahasiswa yang selama ini di latar belakangi pun daerah-daerah teman-teman yang berada di wilayah Indonesia Tengah sampai dengan wilayah Timur. Karena ini kan jelas posisi stay DDI Kota Makassar dan YN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo ini kita tahu wilayahnya di Indonesia bagian tengah. Nah, saya kira itu yang saya maksudkan bahwa sekali lagi ada daerah, ada semangat yang kemudian positif yang ingin didengungkan bahwa ini loh kita bisa memperlihatkan apa yang menjadi dan ingin disampaikan melalui kegiatan International Conference on Social and Humanity Approach to Islamic Study ini. Silakan, saya kembalikan ke Pak Moderator. Ya, baik Pak Afi. Sebelum saya lanjut diskusi kita, ini diskusinya menarik soal pengabdian masyarakat. Di tengah-tengah pandemi apalagi nih, karena banyak hal-hal yang kemudian secara orientasi berpikir sampai tindakannya itu dibatasi dengan alasan satu, karena ini di tengah pandemi. Artinya ada upaya membatasi diri, gitu, seperti itu. Nah sebelum kita lanjut Pak, saya ingin menyapa Pak, buat teman-teman yang menonton di Facebook, ya melihat diskusi kita malam hari ini, karena memang untuk link Zoom ini hanya kita berdua antara moderator dan pemateri yang mengetahui. Selebihnya saudara-saudara yang ingin berpartisipasi, ingin ikut berdiskusi, silakan berkomentar di kolom komentar Facebook, ya. Yang sekarang juga streaming di Facebook. Nah kita lanjut soal pengabdian masyarakat Pak Afi. Di tengah pandemi, orang melihat bahwa soal-soal atau kegiatan-kegiatan berbau daring ini saya kira banyak orientasi masyarakat, orientasi berpikirnya masyarakat melihat bahwa kalau Zoom itu apa ide dan apa konsep dari kegiatan itu atau apa pesan yang ingin disampaikan oleh kegiatan itu kurang maksimal ternyata Pak Afi. Soal-soal kegiatan semacam ini yang harus daring. Sedangkan di tengah pandemi hanya ini yang bisa kita melakukan atau beraktivitas, transfer ilmu pengetahuan, berdiskusi hanya melalui dengan Zoom. Tetapi di lain sisi kebanyakan dari kita berpikir bahwa Zoom itu kurang efektif untuk dijadikan sebagai alat diskusi, sebagai media diskusi. Nah, bagaimana melihat fenomena semacam ini, Pak Afi? Baik, siap. Kalau saya sih orangnya positivistik sebenarnya ya. Dalam nuansa ini, saya merasa karena saya orang Islam, nah kaidahnya itu likuli zaman wa makan. Orang Islam itu selalu mampu menempatkan dirinya kepada zaman apapun. Nah, zaman Zoom ini saya rasa sudah diprediksi kita-kita ini dari dulu. Yang kalau dulu kita selalu menolak misalnya model ujian skripsi kemudian membawa parsel, kan? Saya kira bentuk kegiatan seperti ini itu tidak perlu lagi. Kalau memang dicetuskan nantinya itu. Tetapi kalau ada yang mau jangan dilarang lah. Termasuk pengabdian ini saya rasa. Ini kan sekaligus menjadi ukuran dan eksistensi apakah benar-benar pengabdian itu akan jalan ketika anggaran pengabdian ini dialihkan semua ke
COVID misalnya. Ini kan kemarin itu saya lihat ada isu bahwa semua penelitian anggaran-anggaran itu dialihkan di COVID. Nah, akhirnya beberapa juga banyak yang libur. Nah, saya kira dengan kegiatan ICS HIS 2020 ini sebagai bukan menjadi ukuran bahwa kalau Zoom itu tidak efektif. Tetapi saya kira ini adalah sebenarnya jalan yang kemudian dipertemukan kita untuk kemudian menepis antara orang-orang yang berpikir bahwa tidak mungkin, tetapi realitanya kita sudah menggunakan ini hampir 1 semester. Kalau saya sendiri merasakan semester lalu sudah mulai, tetapi ini diperjelas di kuliah kita sekarang. Yang tidak mau, ya paling tidak yang kita temukan ya model-model baru yang kemudian mahasiswa-mahasiswa yang dulunya tidak bisa memang masuk dan tidak hadir, ya, tidak ada konfirmasi. Sekarang ada konfirmasi, tetapi yang uniknya kadang mempersoalkan misalnya jaringan, mempersoalkan misalnya daerahnya dia. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga kalau saya katakan pemerintah pusat akan mendengar bahwa beberapa daerah ketika memang mau dilakukan kegiatan Suman ini berabad-abad atau nanti diputuskan, mudah-mudahan semuanya jaringannya bagus lah. Biar kita semua juga enak menyaksikan misalnya pimpinan kita mencetuskan aturan di pusat langsung bisa didengar di daerah. Gitu loh. Nah, kalau itu kan bisa masuk di dalam kegiatan Roto ICS ini nanti karena isu-isu yang berkaitan tentang yang lagi booming sekarang khususnya bagian sosial dan humanitis kemanusiaan saya kira sangat erat kaitannya dengan kondisi pandemi hari ini misalnya. Sangat erat misalnya bagian-bagian pengabdian masyarakat yang tadi ditanyakan ataupun yang sempat dikatakan bahwa tidak efektif kalau di Zoom. Saya kira itu alasan kita saja sebenarnya untuk mencari kesalahan-kesalahan. Saya kira kalau kita punya gairah bahwa kita bisa maju ke depan, saya kira kegiatan ini ya harus kita masuk ke dalamnya. Bukan kemudian melatar belakangi dan merasa kerdil, karena ini akan diisi oleh pos-pos orang yang sebenarnya memang secara fasilitas, secara jaringan, secara kuota memang sudah menang. Kemudian teman-teman merasa lagi seperti itu, semakin hilang lah kalian. Makanya kalau saya sekali lagi saya memberikan penghargaan sekaligus merasa terhormat bisa kemudian memberikan suara statement di kegiatan ICS HIS 2020 ini yang diadakan oleh STAI DDI Makassar dengan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Ya, baik. Jadi asumsi masyarakat atau kebanyakan dari masyarakat hari ini melihat aktivitas intelektual melalui daring yang kemudian mengatakan tidak efektif itu hanya karena mungkin orientasi keseriusannya saja yang kayak sedikit bermasalah tanda kutip, karena mungkin malas mengikuti aktivitas-aktivitas semacam ini sehingga yang ada di kepalanya keluar di mulutnya adalah ini kegiatan tidak efektif. Padahal ini bergantung dari keseriusannya kita. Kita serius mau belajar dari fasilitas atau media yang disediakan atau dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Salah satu kegiatan dari CHIS ini adalah kegiatan yang luar biasa untuk membahas soal-soal sosial, soal interaksi masyarakat di tengah pandemi apalagi, dan juga tentang nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks kekinian. Bagaimana kita melihat banyak pergeseran-pergeseran nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini sangat asik nanti untuk didiskusikan di forum konferensi internasional nanti ini, Pak Afi. Nah, saya mau kembali lagi. Soal pengabdian masyarakat, saya ingin korek soal pengabdian masyarakat, Pak Afi. Soal pertanggungjawaban. Bagi kita dosen, bagi kita akademisi, ada pertanggungjawaban profesi, pertanggungjawaban akademisi. Sedangkan untuk mahasiswa ini ada pertanggungjawaban konsep, pertanggungjawaban ide. Nah, disinilah pengabdian kepada masyarakat yang kemudian ingin kita transformasikan.
mungkin saya melihat bahwa untuk kalangan akademisi dalam hal ini dosen-dosen mungkin bisa memanfaatkan forum-forum semacam ini. Artinya keseriusan untuk mengikuti kegiatan semacam ini saya tidak ragukan. Cuman kembali pada nuansa kemahasiswaan yang kemudian ingin langsung bersentuhan dengan realitas. Nah ini, kalau kita ingin geser pada pembahasan, kita lihat mahasiswa hari ini, soal pengabdian kepada masyarakat. Nah sekarang ini Pak Afi, banyak aktivitas yang kemudian dikontrol oleh kebijakan pemerintah, ini sudah mulai berlanjut dari beberapa bulan kemarin. Tetapi aktivitas pendidikan itu dihentikan. Entah ini wacana atau apa, tapi yang saya dengar itu sampai akhir tahun depan baru dilanjut. Ini pun masih wacana, artinya masih ada nanti potensi untuk berubah. Nah, kalau melihat Pak Afi, karena sudah banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian aktivitas, misalnya contoh aktivitas perkantoran itu, aktivitas pekerjaan sudah lanjut, dan juga beberapa aktivitas yang lain itu sudah lanjut, sedangkan aktivitas pendidikan itu masih dihentikan, harus masih melalui daring, pakai Zoom, dan lain-lain. Nah, kalau untuk sekarang Pak Afi, apakah sebenarnya aktivitas pendidikan yang kemudian kita daring ini sudah bisa di-stop? Apakah kita sudah bisa beraktivitas pendidikan atau ingin mengabdi kepada masyarakat seperti dulu, sudah bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat melihat sekarang ini? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Ya, itu ya tadi yang di nilai ketiga itu saya katakan bahwa sebenarnya kita tetap melaksanakannya, cuma bentuk dan caranya saja yang kita rubah. Taruhlah yang saya katakan tadi, musyawarah, kerjasama, kolaborasi itu dari zaman ketika orang menyatakan dalam statement Charles Darwin manusia berasal dari kera hingga utopis bahwa nantinya kita ini akan digantikan oleh robot, itu kan tidak ada yang bisa bekerja tanpa adanya orang yang bisa membantu, yang sebenarnya sudah sangat jelas di CS ini yang memasukkan kata sosial, bahwa kita itu orang sosial. Nah, terkait tentang apa tadi dikatakan mahasiswa, itu saya rasa di dunia pendidikan kenapa harus diliburkan, karena mahasiswa manusia ini adalah calon-calon regenerasi ke depan. Ini tidak boleh dicederai. Kalau orang-orang di perkantoran, kegiatan-kegiatan lain itu terserah mau kenapa nanti, kan dalam asumsinya yang regenerasi ini yang harus dijaga. Ya, regenerasi ini harus dijaga. Makanya kemudian daring ini adalah sekaligus menjadi model bahwa nanti ke depan ketika terlahir regenerasi itu dia bisa bersaing di wilayah fisik, bisa mentalitas, bisa IT pun dia bisa. Pun sekaligus teman-teman yang berdaring ini bisa bekerja bukan hanya dunia kampus, tetapi bisa melaksanakan aktivitas lain. Ya, bisa melaksanakan aktivitas lain. Yang sama keluarga bisa kemudian kasih full memang waktunya dengan keluarga. Membantu keluarga yang kadang jadi alasan bahwa ketika kuliah umum dikatakan bahwa tidak bisa masuk karena membantu orang tua. Nah, artinya apa? Bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini, khususnya di ICSIS ini, yang perlu ditekankan dan digelorakan dan malahan harus diupayakan dalam, saya sih berasumsi bahwa dan berpikir bahwa kelak nantinya akan dikeluarkan statement dari kementerian, baik itu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini yang harus dialihkan. Kalau misalnya dulu pengabdiannya hilang karena dialihkan ke COVID, saya kira kegiatan-kegiatan sebenarnya harus ada topoksi khusus malahan. Biar ini salah satu syarat dan jalan alternatif ketika kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus diliburkan karena tidak bisa bertatap muka di kampus bisa diobati dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Taruhlah misalnya kalau mereka tidak berpikir misalnya jarang di kampus, tidak bisa beraktivitas di kampus, tetapi mereka libur di rumah, membuat jurnal, membuat tulisan yang tiba-tiba mereka kirim di
teman-teman mahasiswa kirim di misalnya ICSIS ini tiba-tiba lolos dan dipanggil untuk mempresentasikan. Itu kan sebuah kehormatan saya kira, sebuah sekaligus yang dibahasakan tadi sama Pak Moderator bagi bagian daripada tolak ukur teman-teman mahasiswa bahwa rasanya kita kalau kita apapun yang kita kerjakan kemudian goal itu kan bagaimana rasanya begitu. Itu umpamanya kita mengurus skripsi mondar-mandir tiba-tiba dinyatakan bahwa kamu ujian. Dan itu rasanya itu minta ampun itu bagaimana ya. Saya kira ini adalah gambarannya karena saya kira tidak akan keluar statement tiba-tiba saja menyatakan bahwa jurnal itu pengganti skripsi meskipun nantinya dia harus berada di naungan Kementerian Agama yaitu di Morarefnya nanti. Sekali lagi saya katakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang perlu diperbanyak dan mengundang sebanyak-banyaknya bukan hanya pada bagian akademisi maupun mahasiswa saja, tetapi orang-orang yang siapapun ingin berkontribusi, saya kira bisa masuk sesuai dengan tema dan tujuan daripada kegiatan ICSIS 2020 ini. Begitu Pak Moderator. Ya, baik. Jadi memang dalam kondisi kita sekarang ini kegiatan-kegiatan yang perlu dalam dunia intelektual di tengah-tengah pandemi seharusnya kampus sekarang ini harus lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini kegiatan size kita. Ini yang poin yang saya tangkap. Nah, kemudian menyentuh tatanan mahasiswa perlu ada semacam semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini. Ini yang kemudian saya kira kurang tersentuh atau kurang sampai kepada mahasiswa bahwa antusiasme untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bernuansa keilmiahan yang kemudian itulah tugasnya seorang mahasiswa itu jadi problem lagi di tengah-tengah pandemi. Saya melihat bahwa mahasiswa berpikir kegiatan-kegiatan semacam ini itu kurang penting karena memang kurang ada diskusi-diskusi yang kemudian sampai pada tatanan mahasiswa bahwa di tengah-tengah pandemi kegiatan-kegiatan semacam inilah yang cocok. Dan teman-teman mahasiswa dan siapapun itu yang ingin berkontribusi, ingin berpartisipasi dan mengikuti kegiatan semacam ini, ya itu harus bisa dimaksimalkan dan harus bisa diikhtiarkan semaksimal mungkin. Nah ini yang kurang saya lihat bahwa pesan dari kegiatan kita atau bincang-bincang dari malam ini adalah soal-soal semacam ini kita harus karena kondisinya sudah seperti ini. Artinya kita hanya bisa menyiapkan metode yang tepat dan menyiapkan cara pandang yang tajam untuk melihat dan memanfaatkan aktivitas-aktivitas pendidikan. Karena secara formal kebiasaan kita mungkin tidak bisa dihindari. Kita ingin mengikuti kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung, ingin berdiskusi langsung dengan teman-teman, tetapi kondisi hari ini memaksakan kita hanya bisa bertatap muka lewat layar, seperti itu. Nah, soal-soal penelitian nih, Pak Afi. Berkenaan dengan kegiatan kita, kegiatan exercise nanti, ini akan banyak beradu argumentasi, tentu dengan argumentasi yang ilmiah. Nah, tentang kolaborasi keilmiahan ini, kira-kira di tengah-tengah pandemi, apa yang kemudian pas atau aktivitas apa yang kemudian pas bisa kita geser dalam diskusi ilmiah? Atau misalnya saya mahasiswa, kondisi pandemi yang kemudian bisa kita teliti atau bisa jadikan disertasi, bisa kita jadikan tesis, yang bisa kita jadikan skripsi, jurnal, artikel, dan karya-karya keilmiahan yang lainnya. Kira-kira yang mana yang paling menarik buat Kak Afi untuk bisa kita geser pada taraf ilmiah atau bisa kita teliti? Ini mungkin jadi referensi sendiri untuk mahasiswa yang lagi menonton kita di Facebook untuk mencari, mungkin ingin meneliti soal-soal gejala-gejala sosial, mungkin perubahan sosial di tengah pandemi, tapi masih butuh pertimbangan atau masih butuh masukan.
Kira-kira bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Pak Moderator. Nah, kalau saya jelas ya, sebenarnya ini bukan hanya kegagalan daripada mahasiswanya saja memang, karena hal ini tiba-tiba turun secara struktur bahwa kita harus lari ke Zoom. Saya kira dosen-dosen tidak boleh mengelak juga bahwa kita kan berlomba-lomba kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh baik itu dari tataran kementerian maupun kampus-kampus masing-masing membuat pembuatan diskusi ataupun kuliah daring ini. Nah, bagian dari ICSIS ini adalah sebenarnya sekali lagi yang saya tekankan adalah salah satu jalan cepat untuk kemudian meloloskan tulisan-tulisan ataukah apa yang ingin kita sampaikan, bikin daftar tunggu selama ini. Kalau mau dikirim di jurnal, itu pun kalau sekelas mahasiswa itu kalau bukan ada teman di sana itu susahnya minta ampun. Belum lagi kalau misalnya mau bicara skripsi dan tesis itu kan menunggu juga nanti mau pergi selesai. Nah, saya kira kegiatan-kegiatan kayak ICSIS ini bisa langsung ketika ada kegiatan ini kan dia butuh aturannya itu papernya yang sesuai dengan tema yang di subtema nantinya. Nah, saya kira itu akan menjadi sekaligus keinginan teman-teman atau mahasiswa yang selama ini pun ingin menyampaikan aspirasinya menginginkan kritikannya bisa juga, tetapi harus dibungkus dalam model ilmiah begitu ya. Nah, di ICSIS ini saya kira menerima itu. Kalau dibilang apa, kalau saya pribadi jelas tidak akan jauh-jauh beda dengan persoalan pandemi ya, itu tidak akan jauh-jauh nantinya saya kira. Persoalan mungkin yang terkait tentang prinsip kemanusiaan pun saya kira ya banyaklah di negara-negara kita ini. Terkait mungkin tadi kasus bahwa bagaimana orang tua menyikapi ini, saya rasa sama dulu kok. Waktu kita kuliah-kuliah yang dari desa itu kalau mau ke kota ya banyak sekali yang ditakutkan sama orang tua. Sebenarnya tujuannya baik, tetapi kalau pola pikirnya seperti itu saya rasa itu yang sulit. Itu yang sulit, kemudian teman-teman akan berkembang nantinya. Saya kira mengiyakan itu perlu, tetapi mempertanggungjawabkan bahwa kita lebih mampu menghasilkan hasil yang ditolak oleh keluarga kita itu dilakukan dengan misalnya hadir di kegiatan ICSIS ini yang kemudian misalnya dipandang cuma tidur kerjaannya di rumah, tetapi tiba-tiba muncul di kegiatan ICSIS ini, saya kira itu akan menjadi efek yang paling besar buat teman-teman khususnya mahasiswa maupun dosen-dosen untuk memperlihatkan model-model khususnya misalnya Zoom yang kita anggap bahwa ini menjadi kendala. Itu kendala karena memang dia baru, tetapi hal yang baru memang itu kan biasanya seperti itulah. Asumsi-asumsi banyak, tetapi pada dasarnya kita pakai juga. Saya kembalikan Pak Moderator. Ya, baik. Memang kegiatan-kegiatan seperti ini kita sangat-sangat mendukung, karena ini juga menjadi wadah yang sangat luar biasa untuk kita akademisi dan juga teman-teman mahasiswa yang ingin menuangkan ide-ide keilmiahannya, ingin berdiskusi dalam taraf ilmiah soal-soal gejala sosial, apalagi tentang nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini forum yang tepat. Dan mungkin kebanyakan dari mahasiswa dan juga akademisi, dosen-dosen mencari dan menunggu kegiatan-kegiatan ini, kegiatan-kegiatan semacam ini itu lebih banyak. Karena tentu hanya ini yang bisa kita lakukan untuk transaksi intelektual itu berlangsung terus. Dan dimanapun dan kapanpun teman-teman bisa mengakses itu. Nah, saya kira memang hal-hal yang berbau tentang keilmiahan, berbau tentang intelektual, dalam kondisi apapun, dalam waktu bagaimanapun, itu harus berjalan terus. Nah, soal tadi disentuh juga oleh Pak Afi, disampaikan juga soal bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini, kegiatan-kegiatan keilmiahan intelektual, itu juga berpengaruh pada sisi moralitas. Nah, mungkin
bisa lagi di-sharing soal-soal semacam ini, Pak? Saya sebenarnya membahasakan tadi itu, saya mengingat senior-senior saya termasuk ya perumus kegiatan ini, itu kan selalu bilang kalau bicara tentang intelektual itu saya kira tidak ada kesebagiannya orang-orang yang nanti tidak sampai di taraf itu. Makanya hadirnya Kementerian Agama dalam artian di sini garis koordinasinya kampus-kampus yang berbau Islam itu kan tidak hanya mengedepankan akal. Nah, dia menghadirkan moralitas di dalamnya. Dia menghadirkan spiritual di dalamnya. Artinya apa? Ini bisa jadi barometer di Islamic Studies ini ya, yang di ICSIS ini. Jadi artinya apa? Kampus-kampus misalnya yang dari negeri yang ingin masuk untuk mempresentasikan tulisan-tulisan ataupun karya-karya ilmiahnya nanti, saya kira mau tidak akan lepas dengan bagaimana mereka akan melihat kemudian framing kampus-kampus negeri, kampus-kampus yang berbau Islam ini khususnya yang diadakan oleh STI DDI Kota Makassar dengan IAIN tentang Gorontalo. Jadi secara tidak langsung kita mengajak orang, tetapi mengajaknya secara elegan begitu ya. Tanpa harus teriak-teriak bilang, kampusnya kita itu kampus Islam ya. Atau dengan model-model orang kadang kayak begitu ya, di jalanan itu yang kadang takbir, yang harus teriak-teriak, seorang mau ditahu bahwa dia orang Islam. Saya kira cara yang seperti ini adalah cara satu penggedekatan yang saya kira itu yang saya katakan menjadi starting point bahwa model-model seperti ini yang harus diperbanyak oleh teman-teman, baik itu di kalangan mahasiswa, baik itu di kalangan dosen, karena 4.0 ini kalau kita memang betul-betul kemudian menyatakan ya sepakat dan ketuk palu, berarti model-model Suman ini adalah salah satu parselnya begitu ya. Salah satu yang kemudian gambar yang harus dimasukkan di 4.0 itu. Meskipun kita tidak akan menutup kemungkinan bahwa bentuk-bentuk face to face itu akan ada, dia tetap akan ada. Cuma model-model yang sebenarnya ini memudahkan kita. Kalau coba bayangkan ya, kalau misalnya mau adakan kegiatan seperti ini dengan konsep harus menghadirkan orangnya. Itu yang dari luar negeri itu yang kalau mau dibayar sampai ke sini berapa itu? Berapa modalnya untuk menghadirkan mereka misalnya? Berapa misalnya biaya penginapannya? Nah itu, tetapi dengan adaan kegiatan ini secara tidak langsung juga, itu yang saya maksudkan. Kita bisa melihat orang-orang yang sebenarnya secara kapabilitas untuk mempresentasikan, itu bisa langsung didapat di Zoom ini. Nah, itu secara tidak langsung kita dapat keberkahannya. Tentu karena kita lihat orang yang langsung di Zoom ini, meskipun secara face to face akan lebih beda kalau dalam kaidahnya. Tetapi secara tidak langsung kita bisa lihat minta orangnya, oh ini orangnya yang disebut terus. Yang kalau selama ini kita lihat cuma di foto. Begitu. Gitu loh. Iya, baik. Ini yang menarik. Dan saya sepakat dengan pernyataan Pak Afi tadi. Soal-soal semacam ini atau kegiatan-kegiatan semacam ini tentu harus apalagi untuk perguruan tinggi negeri Islam atau yang kemudian dinaungi oleh Kementerian Agama yang berbasis Islam, perguruan negeri berbasis Islam. Seluruh percakapan soal sosial, soal kemanusiaan, soal keilmuan lainnya itu harus diintegrasikan dengan keilmuan Islam. Nah, secara tidak langsung kegiatan ini kita bisa melihat soal-soal pembahasan dari sisi ilmu pengetahuan yang kemudian berbasis Islam. Karena ini yang kemudian saya melihat setiap pembahasan kita kurang disandarkan pada basis-basis keislaman. Sedangkan ini yang menarik. Ini yang seharusnya menonjol, kalau saya bilang. Ini yang seharusnya menonjol untuk seluruh teman-teman mahasiswa dan juga seluruh teman-teman akademisi, bahwa dalam hal ini yang kita jeblosan dari kampus-kampus berbasis Islam adalah yang menonjol adalah seluruh aktivitas keilmuan kita itu disandarkan pada keilmuan Islam. Nah, salah satu dari kegiatan ini yang menarik nanti mungkin untuk teman-teman dan juga saudara-saudara yang lagi menonton, ini jadi nilai jual yang sangat luar biasa karena pembahasan-pembahasan nanti dalam SICE kita, International Conference on Social,
Humanity Approach to Islamic Studies, ini akan banyak berdiskusi tentang keilmiahan, tentu dengan dominan integrasi keilmuan Islam. Nah, ini yang menarik nanti. Karena kegiatan-kegiatan semacam ini jarang sekali didapatkan. Terlebih sebelum pandemi, ini jarang diskusi-diskusi begini terbuka ke publik atau terbuka ke kalangan mahasiswa. Nah, saya kira bahwa walaupun metodenya berbeda, ada yang tatap muka lewat layar, pakai daring, dan mungkin segera kita akan bertatap muka secara langsung, tapi dalam nuansa kegiatan, poin dari kegiatan besar semacam ini, itu lebih banyak lagi, dan kita berharap bahwa ada kebijakan tadi disampaikan oleh Pak Afi, bahwa dari kebijakan publik atau pemerintah dalam hal ini lebih menekankan pada perguruan-perguruan tinggi untuk banyak mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Nah, saya ingin lagi kembali pada Pak Afi soal kegiatan-kegiatan semacam ini. Kira-kira dari perguruan tinggi yang ada, khususnya di Sulawesi Selatan, apakah Pak Afi melihat bahwa karena kurang saya lihat ya, kali ini kita diskusi ringan soal ini, kurang saya lihat atau mungkin saya yang kurang update soal-soal kegiatan semacam ini, tapi sampai titik ini saya berani bilang bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini itu kurang sekali saya dapatkan. Bahkan kurang didiskusikan oleh masyarakat. Nah, kira-kira menurut Pak Afi, ini karena kampus agak tertutup soal kegiatan-kegiatan semacam ini, atau mungkin ada faktor lain, sehingga kegiatan-kegiatan semacam ini, size ini yang kita kenal sekarang, yang kita akan adakan tanggal 23 sampai tanggal 25 nanti. Kenapa kurang sekali kegiatan semacam ini di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi, Pak? Baik. Saya bilang begini, sebenarnya ini kegiatan seperti ini sangat semarak kalau di wilayah, memang tadi benar apa yang dibahasakan Pak Moderator, di luar dari wilayah Sulawesi. Kalau belajar ya, kenapa kemudian belajar misalnya jurnal-jurnal itu mudah diakses, mudah kemudian mengalami akreditasinya tinggi, karena memang follow up dan mekanisme daripada pencapaian itu cepat didapat. Dalam artian kegiatan-kegiatan seperti ini adalah salah satunya itu adalah barometer terkait dengan penulis-penulisnya di dalam nantinya. Nah, kalau kita belajar kan, kalau kegiatan-kegiatan seperti ini banyak, tetapi di luar daripada wilayah Sulawesi Selatan misalnya, atau wilayah tengah sampai wilayah timur, itu sangat aktif teman-teman ataupun kampus-kampus ataupun lembaga-lembaga yang ada di wilayah barat. Nah, saya kira ini juga sebagai ciri dan bagian daripada, saya kira, tinta emas di dalam mewujudkan bahwa kegiatan-kegiatan ini kelak akan semakin semarak. Tetapi kita harus melihat dulu, nah, di mana harus kita lihat? Saya kira kita harus memang ikut berpartisipasi di kegiatan ICSIS ini. Dan saya kembali ini baru-baru di WA sama panitia bahwa betul-betul ini ya, saya tekankan sesuai dengan apa yang saya baca tadi itu tidak memang menutup atau memilih siapapun yang ingin berkontribusi. Mau dia mahasiswa, mau dia dosen, kalau betul-betul sesuai dengan aturannya, mengirimkan paper dan full-nya itu layaklah. Saya kira, karena saya pun meyakini bahwa penekanan kata International Conference on Social and Humanity Approach to Islamic Studies ini bukan hanya sebuah angan-angan, tetapi saya kira ini sudah sudah memang diyakini bahwa akan ada golput yang betul-betul arahnya memang ingin dibumingkan dan diciriaskan dari kegiatan ICSIS 2020 ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya pribadi mengharapkan malahan kampus saya pribadi nanti kelak bisa berkolaborasi lah dengan kampus-kampus lain juga. Saya kira memang ada, cuman memang
saya yang belum update ya juga kayaknya kalau di kampus saya sendiri, karena di EN Parepare itu saya terhitung baru. Jadi itu yang saya masukkan tadi Pak Herman. Kalau kita baru itu harus melihat nomor stambuk dulu. Tetapi saya kira dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, inilah yang saya maksudkan, di Dewan Senior daripada yang membuat kegiatan ini selalu memberikan semangat, selalu menitipkan pesan kepada kita bahwa tempat berproses itu tidak hanya tempat 1-2. Selama betul-betul tumaninah dan hakul yakin, larebafi, tidak ada keraguan di dalamnya, dan tergantungin nama malu niatnya kita, saya kira ya tetap jalan. Nah ini yang kemudian memberanikan saya kemudian ketika ditantang jadi speaker ini, saya bilang ya sudah, siap senior. Jadi itulah saya kira bahwa di Road to ICS HIS 2020 saya ini kalau kita lihat orang-orang yang jadi speakernya itu adalah kemudian memang murni bahwa menjadi sudah bagian daripada cara dan ciri khas Road to ICS sendiri untuk meyakinkan bahwa kan kalau kita lihat itu kegiatan-kegiatan kalau mengadakan seperti ini itu orang-orang yang sudah bergelar bagaimana Pak Herman ya, profesor malahan ataupun tingkatannya sudah dalam kantipnya saya yang dikenal kalau di organisasinya yang saya tahu itu sudah masuk di resam atau resurianya. Nah ini di sini kita yang kemudian diajak kemudian langsung untuk berproses, melihat langsung bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan seperti ini itu harus tetap ada, harus tetap didengungkan, harus tetap dibagikan virus-virus seperti ini. Kalaupun dia harus jadi virus, tidak apa-apa. Selama kegiatan ICS ini betul-betul bisa selalu ada, meskipun nanti namanya yang diganti begitu. Begitu Pak Herman. Iya. Baik. Jadi saya kira memang karena jarang sekali kegiatan-kegiatan ini khususnya di kampus-kampus, karena kita bersyukur ini STAI DDI Kota Makassar yang notabene di tanah Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar ini, di tengah-tengah kampus yang hebat, kampus yang besar, tapi ada satu kampus yang mungkin satu masyarakat melihat ini kampus kecil dan kemudian melihat ini kampus kurang terkenal, familiar di tengah masyarakat, tetapi dalam aktivitas intelektualnya kegiatan-kegiatan ini, wah ini sudah kegiatan internasional. Ini yang sangat luar biasa. Yang kemudian dipelopori oleh STAI DDI Kota Makassar dan juga bekerja sama berkolaborasi dengan IAIN Gorontalo. Nah, Pak Afi, mungkin untuk bincang-bincang diskusi kita malam hari ini, sebelum saya tutup, saya ingin closing statement dari Pak Afi terkait dengan kegiatan kita nanti. Silakan Pak. Baik, sekali lagi saya secara pribadi mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada ICHIS 2020 ini, dan saya selaku dosen di EN Parepare pun akan mengabarkan mudah-mudahan Dewan Senior Dewan Suronya IAIN Parepare semua melihat kegiatan ini. Saya kira ini sudah ada, ataupun Dewan Senior yang mengadakan ICHIS ini juga sudah melakukan sebenarnya kolaborasi dengan IAIN Parepare. Saya pernah melihat di file-filenya itu, dalam hal ini Prof. Ismail itu pernah ada dan muncul di IAIN Parepare. Tetapi dalam artian umum yang ingin saya katakan bahwa kalaupun ini ICHIS dia bisa menjadi virus, maka tidak apa-apa menjadi virus. Kalau mau disuruh memilih antara pandemi COVID-19 dengan Road to ICHIS 2020 dalam artian virus ICHIS 2020, maka saya rasa beribu-ribu virus ICHIS dengan berganti nama itu jauh lebih bagus dan meyakinkan, khususnya kaum intelektual, kaum anak muda, kaum mahasiswa kita hari ini yang kira model kritis pun itu harus dirubah ke wilayah ilmiah, biar elegan, biar orang bisa membacanya, biar orang tidak hanya akan melihat aksi fisik, tetapi aksi akademiknya akan dilihat juga bahwa mereka mampu mempertanggungjawabkan wilayah
orasi yang ada di jalan itu dengan membungkusnya ke dalam file-file ini. Nah, saya sih malahan menunggu orang-orang yang sering di jalan itu yang dapat capture menawan dan karismatik itu, kemudian dia pun hadir dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya rasa itu akan secara tidak langsung mengajak teman-teman yang lain pun, khususnya mahasiswa itu kan mengalihkan massa orang-orang seperti itu sangat hebat. Saya kira itu nanti kelak saya kira akan melahirkan model-model ICS yang jauh lebih baik, khususnya para dosen pun, para mahasiswa pun. Terima kasih dari saya, lebih dan kurangnya ya, mohon dimaafkan Pak Herman. Terima kasih. Salam taksim kepada seluruh Dewan Senior yang membuat kegiatan ini. Kembali kepada Pak Herman. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Afi atas ilmunya di malam hari ini, sangat luar biasa. Terkait dengan saya melihat atau bisa menyimpulkan dari diskusi kita, bincang-bincang kita malam hari ini, melihat kegiatan kita nanti dan juga bagaimana isu-isu yang kemudian ingin diangkat dan juga harapan-harapan kita yang bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan semacam ini, dan juga kegiatan-kegiatan semacam ini semakin lebih banyak lagi. Virus-virusnya ini kalau bisa berlipat ganda, seperti itu. Virus-virus kegiatan-kegiatan tadi yang disampaikan, bahwa walaupun berganti nama tapi substansi dan apa tujuan dari kegiatan itu tetap tercapai dan berkontribusi dalam taraf perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Afi dari Parepare sudah berbagi ilmu pengetahuan bersama kita. Nah, mungkin besok malam masih ada bincang-bincang waktu ISAIS terkait dengan pembicaraan yang menarik menjelang kegiatan besar ISAIS International Conference on Social and Humanities Approach to Islamic Studies. Kegiatan ini sangat terbuka untuk siapapun selama memenuhi syarat dan juga ada isu-isu penting tentang sosial dan nilai-nilai kemanusiaan ingin disampaikan di forum ini, nanti bisa menghubungi kami, ya, dan nanti akan diseleksi kalau untuk bisa memberikan dan menyampaikan materinya nanti di forum ini. Nah, mungkin pertemuan kita pada malam hari ini saya kira cukup sekian. Selebihnya mungkin masih akan ada forum-forum diskusi luar biasa di luar sana dan forum-forum diskusi yang kemudian bisa kita adakan bersama-sama. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Afi Datul Asmab dan juga pada saudara-saudara yang telah mengikuti kita dari awal sampai sekarang di live Facebook. Nah, mungkin sekian kami dari STAIN DDI Kota Makassar dan juga Yen Sultan Amain Gorontalo yang kemudian mempelopori kegiatan ini, mengundang pada seluruh saudara-saudara dan teman-teman yang menonton kita agar nanti bisa berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.